KPK tengah menjadwalkan klarifikasi terhadap Kaisang Pangarep terkait kasus penggunaan jet pribadi. Sementara mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan sebagai anak pejabat publik Kaisang seharusnya terbuka soal penggunaan jet pribadi. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaisang. Posisi Kaisang saat ini tak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK saat ini tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaisang. Ya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat, kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi. Gitu. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaisang adalah bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aceh Hasan Sadili, mengatakan Kaisang tak bisa dikaitkan dengan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi. Karena Kaisang bukan penyelenggara negara. Tapi kan gini, Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Kemunculan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi saat pelesiran ke Amerika Serikat ditunggu publik. Pasca postingan istrinya, Erina Gudono, soal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi, Kaisang dan Erina belum aktif kembali di media sosial, baik untuk mengunggah konten atau menanggapi dugaan gratifikasi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD di podcastnya menyebut sebagai anak pejabat publik, Kaisang seharusnya muncul untuk terbuka soal penggunaan jet pribadi. Mahfud juga meminta Ditjen Pajak dan Bea Cukai bicara soal barang mewah milik Kaisang yang diduga tanpa melewati pemeriksaan. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, Bea Cukai dan harusnya mereka aktif kan? juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya Bea Cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya. Setelah kasus jet pribadi jadi sorotan, Kaisang maupun Erina sempat menghilang dari publik. Namun Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan ketua umumnya itu berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu dan sempat memimpin rapat pilkada. Namun hingga kini Kaisang belum memberi pernyataan publik. Tim Liputan Kompas TV. Ipar Kaisang yang juga wali kota Medan, Bobi Nasution mengatakan Kaisang bukan pejabat publik hingga tidak bisa diperiksa KPK. Dia juga memastikan publik dapat menelusuri pesawat itu sendiri. Coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya Kaisang enggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang. Katanya kabur Pak. Kabur ada kabur di sana.
Untuk mengetahui rencana pemanggilan Kaisang Pangarep, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Gedung KPK Jakarta. Nanda, hingga saat ini apakah KPK telah menemukan dugaan gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep? Juno, sebenarnya ini yang tengah ditelusuri, ditelaah oleh pihak KPK. Terkait dengan kasus dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang ini, Juno dan juga saudara, di tubuh KPK sebenarnya tengah dilakukan ada dua langkah upaya, yakni dari pihak KPK sendiri. Kalau kami mengutip apa yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ini adalah sebagai upaya untuk pencegahan. Kemudian yang kedua adalah untuk menindaklanjuti terkait dengan laporan dari Maki terkait adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang. Jadi ada dua hal yang dilakukan saat ini di tubuh KPK. Pertama memang dari pihak KPK-nya sendiri, yang dimana terpisah dengan laporan dari Maki. Maki sendiri saat ini sedang masuk dalam proses telaah. Kemudian kalau dari KPK, untuk proses pencegahan yang saat ini dilakukan adalah untuk kemudian memberikan surat klarifikasi, surat undangan kepada Kaisang Pangarep. Tadi kami mencoba untuk tanyakan ini kepada jubir KPK, yakni Tessa Mahardika beberapa waktu lalu, yang dimana ia menegaskan sampai dengan saat ini untuk surat klarifikasi masih belum diberikan, belum dilayangkan kepada yang bersangkutan, alasannya karena masih dalam proses. Begitu juga terkait dengan laporan dari Maki yang saat ini memang masih dalam proses penelaahan, melihat dari barang bukti ataupun dokumen-dokumen pelengkapnya apakah sudah lengkap apakah tidak, akan dilanjuti atau tidak, ini akan ditunggu atau dinantikan. Nah, Juno dan juga saudara, yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah sosok dari Kaisang Pangarep, karena beberapa tokoh menyebutkan memang alasan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini adalah sebenarnya kenapa? Karena Kaisang sendiri ini disebut-sebut, ada yang menyebut bahwa ia bukan penyelenggara negara ataupun ASN, maka tidak seharusnya demikian, ataupun banyak hal-hal lain. Tapi ini sudah ditegaskan Juno dan juga saudara oleh Ketua KPK Nawawi Pamulango, ada dua hal setidaknya yang harus dipertimbangkan terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut ini terhadap Kaisang. Yang pertama, tentu Kaisang bukan penyelenggara negara, tapi ia merupakan anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian juga kita tahu Kaisang sendiri merupakan adik dari wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari hal ini ditakutkannya ada instrumen-instrumen hukum yang terjadi di sini, di mana disebutkan seperti contoh trading influence atau perdagangan pengaruh, yang dimana artinya KPK sendiri ingin menegaskan apa ada kemudahan yang kemudian diperoleh oleh Kaisang terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya saat ini tadi yang saya sebutkan. Jadi untuk saat ini juga tadi sudah dijelaskan oleh KPK, tahap selanjutnya adalah memerintahkan Direktorat Gratifikasi untuk kemudian secepatnya memberikan surat undangan klarifikasi terhadap Kaisang. Kemudian selain itu, Juno dan juga saudara, KPK juga memerintahkan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN untuk menyusun daftar pihak-pihak mana saja yang sekiranya akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut. Artinya sama-sama kita tunggu sampai dengan saat ini, Juno, untuk lebih langkah dekat ini adalah kapan sebenarnya surat undangan klarifikasi itu akan sesegera mungkin dilayangkan kepada Kaisang. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana upaya pengusutan dan apakah ada dugaan gratifikasi terkait dengan penggunaan pesawat jet pribadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta. Bagaimana mengusut dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaisang? Apakah rencana panggilan klarifikasi dari KPK cukup? Mengapa tidak juga dipanggil? Padahal Sekjen PSI menyebut Kaisang sudah ada di Indonesia. Kami bahas bersama pakar hukum pencucian uang Yenti Ganarsih. Kami juga telah menghubungi perwakilan dari PSI tapi tidak mengonfirmasi kehadiran. Selamat malam Mbak Yenti. Selamat malam Mbak. Mbak Yenti, kalau gini, ada dua persepsi di publik. Satu menyatakan Kaisang bukan penyelenggara negara sehingga tidak bisa kemudian diperiksa KPK atas dugaan gratifikasi. Satu lagi menyatakan seperti Zainur Rohman yang menyatakan gratifikasi tidak harus dikenakan kepada penyelenggara negara, tapi juga bisa kepada keluarga penyelenggara negara, dan kasus ini sudah biasa ditangani di MA gitu. Jadi Mbak Yenti, bagaimana kalau Anda mendudukan dua pandangan ini? Begini, kalau kita bicara gratifikasi, lihat undang-undangnya, memang gratifikasi itu, hadiah itu diberikan kepada penyelenggara negara dan pejabat publik. Itu memang aturannya begitu ya. Tapi kan ini
ini kan hukum pidana itu kan melihat fakta yang ada ya, fakta yang ada itu ada pemberian yang mencurigakan lah ya, yang aneh ya, yang sangat besar. Nah, ini harusnya diselidiki. Pemberian itu yang memberikan fasilitas itu kan dari luar negeri, memberikan kepada Kaisang. Harus didalami, kan tidak mungkin tiba-tiba ya, tiba-tiba ada pemberian itu tidak mungkin, harus didalami untuk apa? Maksud apa yang memberikan itu kepada Kaisang? Kalau yang namanya gratifikasi itu kan ya itu tadi saya yang tadi disampaikan Mas Zainur mungkin gini ya, ada putusan itu kalau lewat menggunakan undang-undang gratifikasi memang pelakunya hanya pejabat negara atau pejabat publik. Pejabat negara diperluas sampai mana, pejabat publik juga tidak hanya ASN dan sebagainya sesuai undang-undangnya. Tapi ini adalah yang diberikan ini ada nggak didalami, ada tidak hubungannya, dia punya hubungan dengan penyelenggara negara apa tidak orang-orang terdekatnya. Karena ini kan modus ya, kita harus melihat jangan-jangan ini modus. Kemungkinan ini modus sebetulnya akan memberikan kepada penyelenggara negara itu untuk mengharapkan dapat sesuatu atau sudah dapat sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Ini justru yang harus didalami karena yang menerima sekarang ini, yang menerima hadiah ini baru masih hadiah ya kan? Hadiah dalam hal biasa aja, hadiah. Kalau dalam KUH, kalau dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hadiah ini adalah namanya gratifikasi. Kemudian diperkuat, gratifikasi itu adalah suap. Itu sama dengan suap gitu walaupun pasalnya berbeda. Jadi ini tidak bisa dianggap hadiah biasa karena yang diberikan ini orang yang tidak biasa juga yang yang mempunyai hubungan dekat dengan penyelenggara negara, apakah itu kakak iparnya ataukah ayahnya gitu ya. Nah, itu yang harus didalami. Kan kalau gratifikasi itu, kalau hadiah biasa gratifikasi itu adalah memberikan kepada seseorang dan pemberian itu akan berkaitan dengan penyelenggara negara tersebut yang di kemudian hari atau setelahnya akan mendapatkan sesuatu. Jadi pemberian yang akan ada pamrih, akan diteruskan. Kalau suap itu pada umumnya diberikan dulu, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari pejabat itu atau orang-orang tertentu. Ya sekarang kan penyuapan sudah masuk undang-undang korupsi. Berarti dari orang-orang yang bisa memberikan memberikan sesuatu yang melanggar aturan gitu ya, melanggar aturan tapi diberikan karena mendapatkan pemberian yang namanya suap ya. Jadi suap dan gratifikasi sebenarnya sama aja karena undang-undang mengatakan pemberian gratifikasi adalah suap. Oke. Suap juga ada pasalnya gitu. Jadi ini harus didalami betul. Didalami, tapi ya kita nggak bisa kalau hanya mengatakan bahwa Kaisang bukan pejabat negara atau selesai, ya nggak bisa begitulah. Harus didalami. Nggak mungkin kan ngasih ke Kaisang begitu saja kalau Pak Kaisang ini bukan siapa-siapa gitu. Nah gini Mbak Yenti, kalau dalam kasus gratifikasi seberapa penting kesaksian Kaisang ini dalam kasus ini? Apakah kemudian KPK bukankah bisa masuk lewat pemeriksaan transaksi keuangan begitu, follow the money seperti yang Anda sering katakan, bekerja sama dengan PPATK ketika Kaisang tak kunjung bisa diperiksa seperti sekarang? Iya, sebenarnya kan PPATK sudah bisa kerjasama dengan PPATK, misalnya PPATK atau anti korupsinya Singapura waktu itu kan harusnya sudah bisa kerjasama karena tidak mungkin ada perjalanan sewa menyewa atau apapun ya pesawat itu walaupun kepunyaan seseorang ketika dia akan pergi ke sana pasti ada dong ini untuk apa bagaimana dan itu pasti juga harus ada pajaknya apalagi sekarang kan ada private jet watch ya itu di mana harus orang-orang siapapun yang menggunakan perusahaan manapun menggunakan harus menggantikan karbon emisi karbon yang memang sudah mulai dilarang. Jadi pasti ada datanya, itu pasti ada. Meskipun katanya sekarang ini ada data yang tidak terbuka lagi, tapi itu sudah pasti ada. Jadi jadi ini bisa saja harusnya Kaisang ya dipanggil aja tidak apa-apa berkaitan dengan klarifikasi ini bahkan kakak iparnya kan mau klarifikasi juga kalau kalau memang itu Pak Kaisang itu memang dia
menyewa sendiri kan pasti ada billnya lah ya, Baik. ada catatannya. Atau disewakan siapa? Pasti ada. Nah, kalau disewakan siapa, kan kita akan telusuri juga yang nyewakan siapa. Sebetulnya ini harusnya sih saya berharap, saya seperti awal saya bicarakan, saya berharap KPK sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan tanpa memanggil Pak Kaisang pun harusnya sudah melakukan penyelidikan-penyelidikan gitu. Nah gini Mbak Yenti, seberapa penting sebetulnya? Ini kan eh, kasus ini mencuat ketika ada postingan dari Erina Gudono begitu. Seberapa penting KPK menelusuri, menindaklanjuti temuan-temuan ini kemudian sampai akhirnya harus memeriksa Kaisang? Ya penting sekali, banyak sekali kan, banyak sekali kejahatan-kejahatan atau uang hasil kejahatan yang kemudian terungkap dari posting-postingan itu kan kita sudah biasa. Ya ini kan kita tidak menuduh, tapi kita kan ada hal-hal yang patut patut dicurigai ya, patut menduga gitu ya. Eh, kalaupun kalaupun dimintain keterangan boleh dong, misalnya bukan dia yang bayar siapa? Karena kita PPATK harusnya bisa melacak karena kan itu dari Indonesia ke Amerika gitu ya. Dari Indonesia ke Amerika. Jadi ada transaksinya itu berkaitan dengan orang yang akan berangkat orangnya dari Indonesia. Itu harusnya sudah bisa terlacak gitu ya. Nah, dalam pelacakan inilah KPK ini menurut saya bukan pencegahan yang dikatakan oleh KPK ini awal dari penindakan sebetulnya yaitu diawali dengan yang namanya penyelidikan. Nah, ini nanti kalau bisa menaik kepada penyidikan bahwa oh iya, ini pemberian ini bukan pemberian biasa, ternyata di belakangnya pemberian ini adalah orang yang memberikan ini berharap mendapatkan sesuatu atau orang yang diberikan ini pernah dulu mendapatkan sesuatu dan ini ucapan terima kasihnya. Nah, nanti kepada siapa bisa jadi memang kepada yang memberikan keluarganya yang penyelenggara negara tapi memang melalui Kaisang dan itu nanti didalami lagi apakah pemberian ini adalah sudah ada juga pembicaraannya dengan penyelenggara negara itu sendiri yang notabene adalah keluarga terdekatnya yang memang begitu hukum pidana apalagi tindak pidana korupsi itu keluarga sekitarnya maka TPPU itu ketika ada TPPU pasif nomor satu yang dilihat itu adalah istrinya, suaminya, keluarganya. Apakah uangnya mengalir ke sana? Sama dengan ini. Adakah ini modus bahwa sebetulnya yang akan diberikan gratifikasi itu adalah kakaknya misalnya, tapi lewat adiknya. Ini yang harus didalami. Tidak bisa lagi masyarakat harus disuruh menerima begitu saja bahwa tidak ada siapa yang tidak maklum saja namanya juga pengusaha. Oke, pengusaha, tapi kan nanti kita bisa lihat pengusaha ada pajaknya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita memang punya semangat pemberantasan korupsi dan kemudian memang hukum memang akan ditegakkan terhadap siapapun tuh sama sesuai dengan konstitusi kita. Nah Mbak Yenti, sekarang kan faktanya Kaisang masih sulit untuk diperiksa karena beberapa pihak mengklaim tidak tahu di mana keberadaan dari Kaisang. Bagaimana kemudian KPK menindaklanjuti ini? Ya, nggak mungkin lah di era seperti ini kok tidak diketahui keberadaannya, padahal itu juga bukan Baik. bukan nothing ya, itu orang penting lah di Indonesia Oke. gitu ya, yang Jadi menjawab artinya aja. sebetulnya kalau mau gampang ya Mbak Yenti ya? Iya, dan Siap. itu jawaban yang tidak tahu tidak diketahui keberadaannya itu kan aneh gitu ya. Itu Baik. jawaban yang sebaiknya tidak Oke. tidak seperti itu gitu. Terima kasih Mbak Yenti sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.